semua dalam keadaan sehat, bahagia, dunia akhirat buat teman-teman semuanya. Jadi hari ini gue berkesempatan banget mewawancarai seseorang yang luar biasa keren banget. Beliau om keren banget ya. Saya bilang om karena memang ya kayak om saya banget lah. Beliau tuh orangnya hebat banget. Mantan direktur dari salah satu supply chain di Indonesia yang terbesar, Bapak Ibu. Dan sekarang berkesempatan untuk saya wawancarai, untuk saya tanyai kenapa beliau menjalankan bisnis yang luar biasa ini. Mau tahu ya perjuangan beliau resign dari perusahaannya dengan gaji 100 juta sampai 50 juta dengan menjalankan bisnis. Kita lihat keseruannya. Ini dia. Wih, dahsyat ini. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga, Pak Su. Nah, ini om gue yang keren banget ini. Wah, dahsyat banget. Nah, pengen nanya nih om, kenapa sih? Boleh tahu dulu dong latar belakang om ya kan? Dan kenapa nih om memberanikan diri atau keluar dari dunia kerja masuk ke bisnis Enagic ini? Oh iya, halo, nama saya Suhendra. Saya itu adalah pebisnis di Enagic. Saya sudah masuk di bisnis ini 3 tahun. Saya latar belakangnya adalah seorang bangsa karyawan. Saya itu sudah meniti karir itu sudah 20 tahun. Wah, 15 tahun terakhir itu saya ada di satu perusahaan multinasional. Saya pegang 6 departemen. Saya dari meniti dari asisten manager, saya up to director level. Selama 20 tahun. Saya 14 meniti karir di situ. Oh, gitu. 6 tahun sebelumnya saya di perusahaan finansial. Jadi saya pegawai sama semua teman-teman, saya pegawai. Dan pada akhirnya saya 6 tahun terakhir saya jadi direktur supply chain management membawahi 6 departemen. Dan kenapa saya melihat bisnis Enagic ini baik dan saya masuk ya. Saya pun juga sebetulnya saya juga punya bisnis yang lain. Saya itu adalah supplier dari rumah sakit. Saya jadi importir alat rumah sakit untuk supply ke rumah sakit swasta, pemerintah, rumah sakit education, itu saya juga supply. Jadi saya ini sudah punya bisnis dan saya pun juga waktu itu bekerja sebagai director. Dan saya juga sudah melakukan bisnis-bisnis yang lain yang notabene saya sudah berbangkrut banyak sekali. Saya udah berapa kali bangkrut. Okay. Dan saya lihat di bisnis Enagic saya masuk kemari itu sebetulnya juga agak kecelakaan. Kecelakaannya gimana? Karena istri saya beli mesin ini dan saya singkat cerita penyakit mah kronis saya dalam kurun waktu 3 bulan minum Kangen Water itu kan sembuh. Wah, dahsyat itu. Nah, itu saya kaget. Nah, di situ saya juga menemukan bahwa di sini itu ada bisnisnya. Ada bisnisnya. Dan saya lihat bisnis ini ya sangat luar biasa. Luar biasanya begini. Pertama, kita semua ingin berbisnis. Kita semua ingin berbisnis dan dari bisnis itu kita tahu kriteria-kriterianya. Di semua kita review bisnis, kita tahu. Kita harus lihat ini bisnis potensi income-nya seperti apa. Betul. Saya lihat di sini potensi income-nya adalah orang-orang yang sudah jalanin duluan, betul nggak? Setuju. Saya lihat Mas Joko, saya lihat Mas Rama, saya lihat Pak Wayan, saya lihat ada yang orang-orang yang lain di luar negeri karena bisnis ini bisnis global. Ibu Cynthia Briganti, itu income-nya itu sampai miliaran per bulan. Dan saya sudah lihat jadinya ini adalah baik adanya. Dan akhirnya saya lihat bahwa dari sisi yang kedua yaitu saya lihat bahwa dari sisi waktu pencapaiannya berapa lama sih orang-orang ini ya kan bisa nyampe sampai miliaran. Saya lihat Mas Joko menjalankan waktu itu baru 4 sampai 5 tahun. Wah, waktunya cepat nih. You know? Lalu saya lihat dari sisi kompetisinya. Beratnya nih. Saya lihat dari sisi kompetisi, loh, kok di bisnis ini baru waktu itu 2 tahun di Indonesia. Sekarang baru sekitar 4 tahun menuju 5 tahun. Wah, berarti kompetisinya masih rendah nih. Oke. Dari sisi distributor. Ya kan? Dan dari sisi mesin saya lihat nggak ada kompetisinya karena ini satu-satunya mesin standar medis. Lalu dari sisi saya lihat dari sisi resiko.
Karena ini resiko yang paling berat sih kalau dalam berbisnis. Iya, Kita bisnis benar-benar. apapun kita harus lihat resikonya. Kita lihat resikonya, loh ini mah nggak ada resiko. Kita beli barang Jepang standar medis kok. Benar-benar. Ya dong, nggak Iya, ada iya. resiko. Kita beli, kita nggak jalanin bisnis pun hidup sehat, keluarga Setuju. sehat. Saya udah terbukti. Yes. Nah, saya lihat ini resiko tidak ada karena kita tidak pegang stok. Karena stok itu di bisnis itu kalau tidak terjual tuh bisa bangkrut, bisa bikin company bangkrut, cash flow bisa rusak. Dan saya lihat ini bisnis nggak ada resikonya. Lalu dari segi effort, bisnis itu kita harus punya effort, waktu dan tenaga. Betul. Tenaganya seberapa banyak nih harus kita keluarin. Yes. Waktu seberapa banyak per hari kita harus keluarin, per minggu, per tahun, per bulan, berapa lama kita harus kerja ini. Di sini saya lihat effortnya itu rendah sekali, yaitu kenapa? Kita cuman sharing 1 kali, 2 kali per hari. Sangat rendah. Jadi nggak ada, waduh saya lihat ini, karena kalau saya melakukan bisnis yang lain, waktunya itu kebanyakan time conflict. Saya masih di kantor, Yes. sedangkan bisnis saya ada di luar sana. Saya mau kerjain bisnis ini, sepulang kantor saya ke sana, pegawai saya udah pada pulang. Iya, benar-benar. Sedangkan di sini time-nya fleksibel. Yes. Kapan aja saya makan siang saya bisa sharing. Betul. Saya meeting sama orang saya bisa sharing. Kapan aja, di mana aja. Wow, dan meetingnya masuk. Lalu saya lihat posisi permodalan. Permodalan cuma 50 juta. Ya udah. Dari situ saya udah lihat. Ini bisnis. Kalau dari sisi bisnis review itu udah luar biasa. One of the best. Saya udah bilang ini belum ketemu saya. Karena 6 poin bisnis review itu saya pakai untuk mereview bisnis apapun yang saya mau masuk. Even saya mau beli saham pun saya akan review ke bisnis itu. Dan kita review aja, lihat dari situnya. Saya menemukan ini bisnis mungkin nggak 100 tahun sekali kita bisa ketemu bisnis seperti ini. Betul. Susah sekali. Iya, jadi dari situ saya putuskan bahwa ini bisnis sangat worth it untuk dijalankan. Betul. Dan memang terjadi perubahan hidup dari saya. Pertama, badan saya jauh lebih sehat. Setelah saya sembuh. Kedua, finansial saya sudah bisa income saya yang saya titi selama 14 tahun hanya dilewati dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Lewat. Dahsyat. Ya, Perbandingannya karena- jauh sekali. Yes. Dan saya pun sekarang ini sejak saya tahu ini, karena saya tahu ini bisnis ini long term. Ibu Cynthia Briganti sudah melakukan bisnis ini lebih dari 16 tahun. Saya tahu saya pun juga bisa melakukan bisnis ini long term. Oke, saya putuskan saya bisa sekarang mendapatkan solusi yang ketiga, yaitu apa? Kesehatan mental. Sekarang saya sudah dari Februari 2017 saya sudah memutuskan untuk keluar dari kerjaan saya. Woi. Saya tinggalkan itu. Dan sekarang saya mempunyai kebebasan waktu. Sekarang saya jam 3 sore hari Jumat saya bisa nongkrong sama Mas Iqbal. Yang Mantap, dulu saya mantap. nggak bisa. Saya kemarin liburan, saya tanggal 8 saya baru nyampe di Jakarta, saya liburan ke Eropa baru nyampe di Jakarta, sedangkan orang-orang di perusahaan saya yang lalu tanggal 2 sudah mulai kerja. Waduh, Itulah kebebasan waktu nikmat sekali yang ya. saya sudah dapatkan di sini. Jadi it's real. Yes. Ya, Mas Iqbal. Nah, pesannya nih buat yang masih kerja atau yang sekarang lagi bisnis. Pesan saya sih untuk ke orang-orang yang bekerja ya karena kita tuh jangan pernah lengah terhadap apa yang kita kerjakan. Kita anggap kita udah safe. Betul. Itu pun juga kita tahu bahwa kita di umur 55 walaupun kita kerja sebaik apapun employee teladan, kita itu akan berakhir karirnya, yaitu pensiun. Yes. Banyak sekali orang nggak prepare. Semua cost yang biasanya dianggap nggak ada, padahal sebetulnya itu ada, tapi dibayarkan oleh perusahaan. Yes. Contohnya AC, Iya benar. ya kan? Dia pergi pipis aja yang nge-flush itu airnya kantornya di tempat dia kerja yang bayar. Benar. Tapi pas dia pensiun itu semua cost dia bayar sendiri. Betul. Ya, banyak sekali orang di sekeliling saya yang saya sudah saksikan sendiri di umur 55 atau 56 pensiun, mereka belum siap. Yes. Yang dia sudah kerja 30 tahun, 35 tahun, yang seharusnya sudah bisa enjoy life, tapi ternyata pas di umur 55 tahun dia masih harus, income-nya masih nggak ada, nggak berani spending, dia malah harus cari uang lagi. Waduh. Karena tidak prepare, tidak matang persiapan pensiunnya. Betul.
Jadi saya sih nggak usah pikir untuk bisnis Najik atau apapun ya. Of course bisnis Najik itu adalah bisnis yang mungkin salah satu terbaik untuk mempersiapkan masa pensiun. Tapi bisnis apapun lah, yang penting kita harus prepare. Dan untuk pebisnis, saya pun juga pebisnis. Saya lihat ya kita jangan pernah menaruh kita punya egg di satu keranjang. Yes, setuju. Apapun itu, kalau kita ada lihat peluang bisnisnya, kita ambil. Kalau bisa menghasilkan, kita ambil. Ini yang saya lakukan. Saya juga punya bisnis-bisnis yang lain, tapi saya tahu ini menghasilkan, dan ini bisa menghasilkan sesuatu yang nanti ujungnya autopilot. Nah, itu dia. Autopilot kan? Betul. Saya itu yang saya idam-idamkan. Karena kita umur makin tua, kita kerja nggak mau makin lama makin keras. Kita mau hidup makin lama makin nyantai, tapi uangnya kita mau makin lama makin besar. Mantap. Ini yang saya lihat bisa terjadi di Najik bila kita ikutin, dan kita pun sudah ada 501 Sistem Indonesia. Setuju. Yang otomatis itu sekolah bisnis yang akan bimbing kita menuju ke sana, menyediakan fasilitas pendidikan dan menyediakan fasilitas untuk berbisnisnya seperti Vision Day, Grand Vision Day, Grand Resolution Day. Jadi istilahnya tempat dagangannya pun aja udah disediain di 501 Indonesia. Betul. Jadi teman-teman tinggal mengambil keputusan sih sebetulnya, dan keputusan ini nggak perlu diambil lama-lama. Ini bukan bisnis miliaran, modal miliaran yang harus dipikirkan berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ini bisnis yang nilainya sangat rendah menurut saya. Karena kenapa? Bisa balik modalnya 2-3 bulan, berarti kan investasinya itu sangat rendah. Betul. Ya ini nggak usah dipikirin. Barangnya pun kita dapat barang Jepang. Yes. Sebut satu aja barang Jepang apa yang jelek. Coba pikirin masih Bang. Satu sebut barang Jepang, satu yang jelek. Belum Kita nemu dapat ya. barang Jepang standar medis. Ya udah sesimpel itu aja. Saya simplify, saya punya pikiran. Nggak ngeruwetin, ya udah akhirnya saya ambil. Wah, dahsyat. Thank you banget nih Om Suhendra nih. Mudah-mudahan Sama-sama. sukses buat semua timnya, naik peringkatnya. Wah. Sama Om Iqbal juga dahsyat. Amin. Nggak salah dah ikut sama Om Iqbal dah. Sama-sama. Ya. Oke, thank you. Thank you. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Beruntung banget teman-teman telah menonton video ini, karena untuk menemui beliau aja sangat sulit sekali. Beliau orang yang luar biasa, sangat humble, orang kaya raya tapi humble, ingin berbagi ilmunya kepada kita semua. Bagi teman-teman yang penasaran apa itu bisnis Najik, langsung aja bisa cek link di bawah. Dan thank you udah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Muhammad Iqbal Tawakal, standing out. Bye-bye semuanya.